anak-anak ini aku tetap bilang, gue bisa loh jadi teman lo. Itu tadi pentingnya. Pertama introspeksi, kedua sadar diri. Kalau udah introspeksi, temenan WhatsApp, temenan IG, temenan media sosial gitu kan. Guru-guru yang di hide sama murid-muridnya, tolong di hide juga murid-muridnya. Jadi kalau guru kita bisa jadi partner sparring gitu. Dan dari mereka itu merekanya tuh mikir, kaku nggak ya Kariza gitu kan. Tapi Kariza tuh ketika di panggung gitu, ketika udah pegang mic sama pegang raket badminton beda banget katanya gitu kan. Aku jauh lebih tidak dikenali ketika megang badminton. Azan. Oke. Karena sedang azan, kita break dulu sebentar guys. Lanjut kakak dulu aja. Yang mana ya? Tadi sampai mana ya? Aku jadi apa? Badminton. Oh iya, sampai badminton. Nah, awalnya jadi kenapa aku sama beberapa alumni training ini bisa akrab, karena aku dekat sama gurunya. Gitu. Aku seangkatan sama gurunya sampai si gurunya ini bilang, "Za, kalau ada murid gua jangan panggil gua lu. Jangan panggil Rama gitu." Karena kebetulan jangan panggil Burapa gitu kan. Nah, itu tuh yang menarik tuh. Dari situ aku belajar Kak. Gitu. Nah, kan aku juga salah nih manggil Kak gitu. Dari situ aku belajar Ibu gitu kan. Bahwa oh iya nih, berarti ada manner-manner tertentu yang bisa gue pelajarin dari sini gitu. Sampai akhirnya di badminton yang kedua dan ketiga aku benar-benar kayak kliennya si Burama ini gitu kan. Maksudnya Burama saya main sama siapa nih gitu. Udah kayak mau siapa aja kata dia gitu. Pas temenku ngomong kayak begitu, aku bilang, "Loh, ini kayak yang ini." Udah santai aja gitu. Santai aja, tapi aku tetap ngasih batasan gitu. Maksudnya aku tetap orang yang lebih tua, aku tetap punya kendali atas mereka gitu. Kan aku lebih tua ya gitu kan. Even aku nggak bisa nih main badmintonnya gitu. Nggak sejago mereka, tapi aku tetap harus punya wibawa gitu. Susah sih, tapi bisa dipelajarin kalau mau gitu. Nah, dipelajarinnya gimana Kak gitu kan. Itu dari waktu ke waktu emang orang kan harus belajar dari kesalahannya gitu kan. Dan itu tadi pentingnya. Pertama introspeksi, kedua sadar diri. Kalau udah introspeksi kayaknya gue terlalu deket nih sama murid gue nih gitu kan. Kayaknya murid gue udah membatasi, udah nggak ada batasan nih sama gue gitu kan. Itu kita udah harus mulai aware, udah ganti gitu. Ganti peranan gitu. Even besoknya atau seminggu berikutnya, Bapak berubah. Iya, kenapa? Anak-anak Gen Z sekarang tuh nggak bisa langsung di halus mulu, nggak bisa tau. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Terus ngejak mereka ya. Betul. Nah, kalau misalnya mereka udah, kayaknya si ibu ini berubah deh gara-gara gua gini. Iya, gara-gara kamu keterlaluan. Jadi mereka tahu ya kesalahannya. Betul gitu. Jadi setelah kita tahu kesalahan kita pun ngasih tahu mereka, Kak, kalian tuh salah loh. Kalian tuh salah loh. Gitu. Aku terkenal galak sama ponakan-ponakan aku. Karena kebetulan ponakan-ponakan aku tuh paling kecil SD. Aku kasar. Kenapa aku bilang aku kasar? Karena aku pernah dengar sebuah podcastnya Nikita Willy sama Samantha Elsner. Kebetulan Samantha Elsner ini psikolog anak dan pemerhati parenting lah ya, gitu kan. Beliau bilang kalau misalnya ini di luar guru sama murid ya Bu ya gitu kan. Ini kita belajar parenting di rumah dulu. Betul. Kan. Kalau misalnya kamu masih sering ngomelin anak kamu, masih sering marah sama anak kamu nggak perlu minta maaf pas dia tidur. Karena si anak akan bingung, orang tua gue sebenarnya galak apa gimana ya? Apa terlalu soft ya? Terus yang baik gimana dong? Gitu kan? Yang baik adalah ketika dia salah, kita punya kewajiban marahin. Tapi kita kasih alasan, kenapa sih mama marah? Sehabis kita marah kita kasih tahu alasannya. Betul. Kalau misalnya emang kita adalah orang tua yang nggak pengen dikenal galak sama si anak, ketika dia salah langsung dilurusin. Parentingnya Surya Saputra itu lebih menarik Bu, gitu kan. Jadi suatu hari Surya Saputra ini diundang podcast di TV, kemudian ada pot-pot kayak gini kan, sama air minum di gelas. Anaknya nuangin ke meja, berantakan dong.
Yes. basah kan, sama Surya diambil, kemudian Surya cuma bilang, kamu boleh nuang air di gelas ini kalau di depannya ada tanaman. Dituangnya di tanaman ya nak, menarik ya? Iya. Bener ya? Kayak gitu. Nah, anak-anak sekarang itu nggak bisa cuman kamu salah, tapi nggak dikasih tahu, tapi nggak Alasannya. dilurusin. Ya, anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Kenapa kok nggak boleh? Iya, kenapa kok nggak boleh gitu? Walaupun ending dari jawaban kita pasti nggak semua hal harus dijawab sekarang kali. Malah kadang kita nggak bisa jawab pertanyaan kita. betul. Balik ke case yang tadi aku bilang, aku sama ponakan-ponakan aku tuh deket Bu. Heeh. Tapi aku tetap ngasih batasan ke mereka, gue tante lu loh. Iya. Gitu. Lu nggak bisa semena-mena sama gue, lu juga nggak bisa semena-mena sama kakak-kakak gue yang notabene orang tua lu. Yes. Gitu. Tapi apapun yang mereka mau, aku coba penuhi. Tante Risa, nonton konser yuk. Sikat. Berarti deket tapi ada batas. Iya. Ya kan? Nongkrong yuk. Ayo. Kita mau makan di sini. Kapan? Kita mengikuti alurnya dia lah ya. Gen Z kita ikuti. Betul. Gitu kan? Tapi tetap yang punya kendali aku. Iya, dia juga harus mengikuti peraturan ya. Ya, guru pun begitu harusnya. Benar dong? Ya. Balik lagi nih Kak, ke tadi ada dua ya kan, introspeksi dan sadar diri. Betul. Ya. Kita punya temen nih sesama guru, teman sejawat ya. Gak boleh sebutin nama ya? Gak boleh dong. Sebut saja namanya Indah. Oh, jadi Bu Indah. Enggak ya Indah? Untuk guru-guru Bu Indah di sana bukan maksudnya, ini cuma bercanda. Kita punya teman sejawat yang memang kalau menurut kita nggak ngerti ya, dia itu sadar atas dia salah, tapi dia juga belum introspeksi. Tapi kita nih sebagai teman, kita menyadari kalau teman kita ini salah. Kadang kalau kita mau kasih tahu mereka, kita seakan menggurui atau so pinter lah, so inilah gimana. Nah ini nih yang gimana sih Kak biar kita menegur atau memberikan informasi itu ke teman kita tapi tidak menyinggung beliau, tapi kita bisa jadi satu visi satu misi kalau memang kita tuh berkecimpung di dunia pendidikan yang memang kita nih di sini sosok kita nih untuk mendidik gitu loh. Gitu ya. Itu tuh yang masih saya bingung bagaimana cara ngasih taunya. Saya kasih tahu secara pertemanan salah, saya tegur secara atasan bawahan juga salah. Nah itu. Karena kan nggak mungkin ya bawahan negur atasan. Kalau saya lebih suka seperti itu. Maksudnya kalau saya menerapkan itu maksudnya ke rekan kerja saya ya. Kalau saya salah silakan koreksi. Iya betul. Dan saat itu juga akan saya ganti. Contoh ya, saya membuat peraturan. Kalau hari Senin, Selasa sekian ini ada seragam yang memang kita harus pakai sama gitu. Dan saat itu saya beda. Rekan kerja saya bilang, Bu, ibu salah. Saya kan langsung ganti dan saya menyadari kalau saya itu salah gitu. Saya nggak masalah, saya nggak marah gitu. Nah itu kadang yang seperti itu bagaimana ya kalau ada teman kita yang kalau kita kasih tahu tuh kadang tersinggung. Ributin guys. Enggak. Kalau ditanya kayak gitu, sesimpel gini. Kalau aku lebih akan lihat jarak umur, gap umur. Kalau yang salah sama aku adalah umurnya lebih 10 tahun. Iya. Gitu, lebih 10 tahun itu maaf banget nih akan aku kerjain sampai dia kena batunya. Jadi aku diemin sampai akhirnya dia bilang, kayaknya gue salah ya Za. Wah iya, lu baru tahu lu salah gitu. Sampai sadar sendiri. Sampai dia sadar sendiri. Karena gini, Bu, menarik ya, kita nggak bisa ngendalin apapun ya, nasihat, perintah atau apapun lah di luar daripada diri kita. Iya. Gitu. Terus gimana kalau misalnya kita udah gregetan banget? Ya udah pilihannya dua, diemin atau ributin. Simpel sih, tapi nggak semua orang berani gitu kan. Ya udah daripada gregetan, ya diemin. Nanti akan ada waktunya dia nyari kita loh. Sadar ya. Sadar. Entah karena dia sadar atau dia kebentur. Atau dia kebentur pasti kayaknya gue salah ya Bu, kayak gue ini ya gitu kan. Nah itu tadi kenapa aku bilang di kacamata aku gitu,
bawahan negur atasan itu nggak boleh. Gitu. Karena seorang atasan entah yang lebih tua gitu kan atau yang jabatannya lebih tinggi, dia pasti punya ego. Yes. Gitu. Makanya kalau bahasa anak-anak sekarang khawatirnya ego mereka kesenggol, guys. Gitu. Kalau ego seseorang udah kesenggol, waduh, tantrum orangnya gitu kan. Gitu. Bahaya kalau tantrum. Bahaya gitu. Kalau aku biasanya gitu, aku akan lihat gap umurnya. Gitu. Aku akan lihat gap umurnya. Kalau misalnya orangnya sehari-hari masih bisa dinasihatin, masih bisa diobrolin baik-baik sambil nongkrong atau sambil makan atau sambil apa gitu kan. Itu akan aku ajak ngobrol. Tapi kalau 1-2 kali diajak ngobrol nggak bisa, wah aku demen banget ngejorokin yang kayak gitu-gitu, maksudnya selalu dah gitu kan. Oke nih, pembahasan kita udah sangat banyak, padet ya. Kira-kira anak-anak ibu yang nonton atau teman-teman, Ada yang mau ngasih pause nggak gitu? Nggak ya? kira-kira ada yang mau bertanya nggak Minum ya. tentang pembahasan kita, atau bahkan mungkin di luar itu tentang Kariza, boleh banget komen aja pertanyaannya apa, nanti biar dijawab langsung sama Kariza ya Kak. Insya Allah. Dibantuin jawab sama Bu Rika juga nggak apa-apa. Kariza apa kuliahnya, lulusnya tahun 2014, 2015. 2014 mau eksperimen Apa tuh? Oh, wah harus dihipnoterapi itu mah. Harus dihipnoterapi. boleh. Ya ibu keberatan nggak ditonton yang lainnya? Jangan turun marwahnya dong, baru kita bahas marwah kan. Ini bagian kurikulum kan. Kurikulum tuh berarti di bawahnya itu ya, kepala sekolah. Iya. Iya kan. Soalnya aku pernah diundang di salah satu SMP Kristen di daerah Duri, Angke. Itu juga kebetulan wakil kepala sekolah 2, berarti bagian kurikulum ya? Iya. Iya. Pokoknya wakil kepala sekolah 2-nya dulu murid aku waktu kan aku sempat ngajar rohis tuh di salah satu SMA di Jakarta Utara. Nah, masih muda, dapat jabatan yang bagus, terus tahu lagi pemateri bagus, asik. Ngundang aku gitu kan. Ya udah alhamdulillah gitu. Terus dia bilang, "Kak, aku mau dihipnoterapi." "Oh, janganlah, jangan depan siswanya, malu." "Enggak, tapi kita doain nggak bisa." Aku sangat menjaga maluan, berarti gitu kan. Oh Bu, aku mau ini nih, mau sharing sedikit yang sebelum live tadi kan Bu Rika sempat bilang, "Kak, gimana kalau misalnya guru temenan WhatsApp, temenan IG, temenan media sosial gitu kan? Itu gimana gitu kan?" Ini kita sedang belajar etika ya guys. Pertama satu hal nih gitu kan, wahai para guru, seperti halnya guru-guru yang di-hide sama murid-muridnya, tolong di-hide juga murid-muridnya. Jadi kalau gurunya mau update status yang alay-alay gitu kan, yang Privacy ya? Ya, jadi privacy gitu kan. Kalau bisa jangan update hal-hal yang jadi apa ya? Jadi hal bikin si murid tuh dia aja alay sebagai guru, padahal gitu, maksudnya gitu. Kalau bisa nggak temenan ya jangan temenan, tapi kalau misalnya pun mau temenan ya nggak apa-apa di hide, nggak salah kok, gitu, nggak salah kok. Jadi kita harus punya privacy juga sama siswa. Iyalah, ponakan-ponakan aku aja nge-hide status-statusnya dari orang tuanya, gitu. Masa guru-guru nggak bisa nge-hide status dari murid-murid ya kan, aneh gitu ya Bu ya, gitu kan. Apakah karena dia kenapa, atau emang gurunya aja nih yang lagi cari muka, cari perhatian, kan kita nggak tahu ya. Tapi balik lagi. Terutama sih guru-guru yang jenjangnya atas ya. Tuh ya. Kalau jenjang kayak SD mungkin ya. Karena kan anak-anak juga nggak megang handphone atau belum ada sosial media ya kalau SD gitu. Tapi kalau jenjangnya atas, oh ada yang nanya, Kariza. Boleh.